Kunci. Kunci. Kunci apa yang paling horor, seram, dan menakutkan? Jawabannya tentu saja kuntilanak. Coba bayangkan, seram tidak? Kalau buat Mimin sih seram sekali. Buat kalian pasti seram juga kan? Seram dong. Baiklah, jangan ngomongin kunci. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor perjalanan melewati sebuah hutan berjudul Kesasar di Alas Jati, dari akun Twitter Wahidun @wahidnurrohim. Langsung saja, selamat menyimak. Kalau kalian masih berani. Kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita yang dimana ini adalah kisah dari Mas yang sebut saja namanya Hirman. Mas Hirman adalah seorang driver ojek online di Jogja. Beliau sering ngebit, istilah yang biasa digunakan para driver untuk memulai mencari pelanggan. Ketika dini hari tiba, ya, mereka biasa menyebutnya dengan istilah ngalong. Biasanya Hirman berangkat ngalong sekitar jam 10 sampai 11 malam. Dan rute dia mencari pelanggan adalah sekitaran Pogung, Seturan, dan Babarsari. Namun memang sebenarnya malam hari bukanlah waktu yang bagus untuk narik ojek. Iya, memang benar. Pelanggan itu pastilah tetap ada kapanpun. Namun di sini yang aku maksud adalah ketika malam hari tiba, kemungkinan besar kalian juga akan bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Malam itu, Hirman berangkat dengan penuh semangat untuk memulai mencari rejeki. Ia berangkat dari rumah malam itu sekitar pukul 11 malam. Malam itu, Hirman mulai mengendarai motornya dan berkendara menuju ke arah Tugu Jogja. Dengan harapan, di jam seperti itu banyak anak kos ataupun yang lain sedang dalam kelaran atau mungkin membutuhkan jasanya. Tidak berselang lama, ketika Hirman memasuki kawasan Babarsari, ternyata ada customer di sekitar bagian jembatan bawah Janti. Tanpa berpikir panjang, Hirman langsung mengambil orderan itu dan langsung bersiap menuju lokasi penjemputan itu berada. Dengan semangat, Hirman menarik gas motor Varionya. Tidak butuh waktu lama untuk Hirman sampai ke titik di mana lokasi penjemputan itu berada. "Mbak Lia ya?" ucap Hirman. Wanita itu mengangguk dan langsunglah Hirman memberikan helm untuknya. "Ini tujuannya sesuai aplikasi kan Mbak? Atau Mbak punya jalan alternatif lain?" tanya Hirman sambil melihat map yang ada di gawainya. "Iya Mas," jawab wanita itu datar. Malam itu, jam menunjukkan sekitar pukul 11:30 malam. Jalanan tidak terlalu sepi. Namun entah mengapa Mas Hirman merasa merinding kala itu. "Mbak, ini beneran tujuannya ke Wonosari?" tanya Hirman lagi, memastikan bahwa pelanggan ini tidak salah tujuan. Karena bisa dibilang jarak dari jembatan Janti menuju Wonosari cukup lumayan jauh. Ya, kurang lebih bisa ditempuh dengan waktu 45 menitan. "Iya Mas, benar. Ini barangnya sudah tidak ada yang ketinggalan ya Mbak?" tanya Hirman. "Enggak Mas," jawabnya. Mendengar sudah tidak ada lagi yang tertinggal, Hirman langsung tancap gas menuju lokasi tujuan dari Mbak Lia. Ketika Hirman sudah sampai di daerah perempatan Ring Road Ketandan, tiba-tiba Hirman teringat
bahwa ketika ia mau menuju ke Wonosari, ia juga harus melewati Alas Ik yang sudah sangat terkenal dan sering terjadi hal-hal mistis di sana. Namun, karena malam itu ia baru mendapatkan customer satu, jadi apa mau dikata, Hirman harus mengambilnya. Daripada tidak ada uang untuk membeli kebutuhan esok hari, pikirnya kala itu. Malam semakin sunyi, apalagi ketika ia sudah memasuki kawasan Jalan Wonosari. Sebagai pelepas rasa kantuk, Hirman sesekali mengajak ngobrol Mbak Lia yang nampaknya kala itu ia juga sedang asik bermain telepon genggamnya. "Mbak Lia, dari mana ini? Kok tumben jam segini baru balik ke rumah?" "Saya kerja di salah satu toko besar yang ada di daerah Janti, Mas. Ini tadi karena ada keperluan mendadak, makanya saya jadi pulang jam 11. Ucapnya sambil terus menatap telepon genggam. "Wah, jam segini itu rawan kejahatan loh, Mbak. Mbok besok kalau mau pulang itu mending paginya saja sekalian, atau malah mending jangan pulang dulu. Ya, mau gimana lagi, Mas? Saya anak sematawayang. Jadi selain bekerja, juga menjaga orang tua. Capek sih, Mas. Tapi mau bagaimana lagi?" Tidak terasa, mereka sampailah di gerbang pintu masuk ke daerah Gunung Kidul. Di sana entah mengapa, tiba-tiba perasaan Hirman menjadi sedikit gundah. Padahal ia sudah sangat sering melewati kawasan ini. Namun entah mengapa, malam ini rasanya begitu berbeda dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, Hirman langsung tancap gas saja malam itu. "Tolong pegangan agak kenceng ya, Mbak. Saya mau sedikit ngebut ini, biar nantinya tidak terlalu malam di jalan," ucap Hirman sambil menarik gas dan seketika itu motornya melaju. "Iya, Mas," setuju dengan ucapan Mas Hirman. Mbak Lia langsung berpegangan erat. Malam semakin larut. Jam tangan Mas Hirman menunjukkan bahwa sudah hampir jam 12 malam. Dan tanpa ia sadari, ia sudah memasuki kawasan di mana Alas Ik itu berada. "Mbak, jangan berhenti berdoa ya." "Oh, iya, Mas," ucap lirih Mbak Lia. Dari ucapan Mbak Lia tadi, Mas Hirman bisa paham jika Mbak Lia paham dengan maksud dan tujuan dari ucapannya. Malam itu, jalanan benar-benar sepi. Tidak seperti waktu memasuki kilometer awal jalan Wonosari tadi. Sebenarnya, Mas Hirman malam itu sudah memiliki firasat yang tidak baik. Tapi bagaimanapun, ia harus mengantarkan Mbak Lia sampai ke tujuan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya ketika ia sudah menyetujui Mbak Lia sebagai customernya. Lebatnya kawasan hutan jati dan sesekali terdengar suara lolongan anjing liar menambah kengerian pada malam itu. Sampai tiba-tiba Mas Hirman mendengar suara seperti suara rintihan kuda, namun semakin lama suara itu menjadi semakin jelas. Itu suara tangisan bukan? Itu suara tertawa perempuan, batin Mas Hirman berkecamuk seketika mendengar suara itu. "Mbak, sampean dengar suara tadi itu boten?" "Iyo, Mas, arahnya dari sebelah kanan kan?" balas Mbak Lia dengan nada sedikit bergetar karena ketakutan. "Sudah, Mbak, pegangan yang kenceng saja. Semoga saja dia tidak menampakkan wujudnya. Jangan berhenti berdoa ya, Mbak," ucap Hirman. Dia tubuhnya gemetaran, memaksakan tangannya untuk tancap gas supaya lekas menjauh dan keluar dari area alas jati itu. 15 menit kemudian, akhirnya mereka berhasil keluar dari kawasan itu. Kawasannya memanglah sangat luas dan panjang.
Jadi wajar bila ketika melewati alas itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. "Mbak, ini jalannya yang mana ya?" tanya Mas Hirman. Ia kebingungan ketika melihat jalan yang bercabang dan tidak ada di map. "Ambil jalan yang setapak tanah, Mas. Jangan yang sebelah kiri, itu jalan menuju makam desa sini." "Oh, iya Mbak," jawab Mas Hirman mantap. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya menuju rumah Mbak Lia. Setelah memasuki kawasan desa Mbak Lia, entah mengapa Mas Hirman ketika memasuki kawasan desa Mbak Lia ia langsung segar kembali dan tidak merinding lagi. "Mbak, ini rumahnya sebelah mana ya? Ini mapnya mati soalnya." "Itu Mas, rumah samping musola, rumah yang berwarna hijau," ucap Mbak Lia sambil mengacungkan jarinya. "Oh iya Mbak, saya sudah lihat," balas Mas Hirman. Sampailah mereka di rumah Mbak Lia. Kondisi rumah Mbak Lia memanglah tidak begitu jauh berbeda dengan rumah yang ada di kota. Ya, memang karena rumah Mbak Lia ini berada pada kawasan perumahan yang belum lama dibangun. "Terima kasih ya Mas," ucap Mbak Lia sambil menyodorkan selembar uang 100 ribuan. "Wah, ini kelebihan Mbak," ucap Hirman sambil menatap uang yang diberikan oleh Mbak Lia. "Sudah Mas, ambil saja sisanya. Aku malahan yang harus berterima kasih dengan Masnya karena sudah mau nganterin di jam segini," balasnya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Semoga rezekinya semakin dilancarkan." "Amin. Mas, yakin berani lewat tempat tadi malam-malam begini? Ini sudah jam 12 lebih loh Mas. Kalau Mas nggak berani, tidur di rumahku saja tidak apa-apa Mas. Bapak juga pasti ngebolehin. Bapakku kebetulan juga seorang ketua RT Mas," ucap Mbak Lia. Mbak Lia saat itu merasa khawatir dengan Mas Hirman jika ia harus melewati alas jati itu lagi. "Wah, terima kasih atas tawarannya Mbak. Tapi tidak apa-apa kok Mbak. Aku mau kembali ke Jogja saja. Istri dan anakku menunggu di rumah," balas Mas Hirman. Seketika itu juga Mas Hirman bergegas kembali ke Jogja. Sebenarnya Mas Hirman saat itu takut untuk kembali melewati alas itu. Tapi mau bagaimanapun, jalan itu adalah jalan satu-satunya. Jadi mau tidak mau harus lewat ke sana. Jarak dari Jogja menuju rumah Mbak Lia terbilang tidak terlalu jauh, sekitar 45 menitan saja. Itu tadi ketika berangkat. Tapi kali ini berbeda. "Waduh, ini sudah masuk alas ik lagi," umpat Mas Hirman dalam hati ketika mulai memasuki kawasan hutan jati. Kawasan hutan jati itu sangat minim penerangan. Walaupun jalanannya masih terbilang baru, tapi entah mengapa untuk sarana penerangan jalan di sini masih sangat minim. "Ah, jalannya kok beda ya?" ucap Mas Hirman. Kala itu ia tiba-tiba menjumpai pertigaan ketika melewati alas jati itu. Padahal tadinya ketika berangkat jalan itu sama sekali tidak ada pertigaan. Akhirnya Mas Hirman memutuskan untuk memilih sisi sebelah kiri, di mana di sana jalanannya tidak jauh berbeda dengan jalan yang tadi ia lewati. "Sudahlah, ambil jalan ini saja. Semoga enggak kesasar," ucapnya dalam hati sambil berbelok ke arah kiri mengikuti jalan yang sudah ia pilih. Tidak berselang lama, setelah Mas Hirman memasuki jalan itu, tiba-tiba suara rintihan itu terdengar kembali. "Astagfirullah," refleks Mas Hirman. Bulu kuduk Mas Hirman seketika itu juga langsung berdiri. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Ketika suara itu terdengar, tiba-tiba motor yang sedang dikendarai oleh Mas Hirman terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan motornya itu.
"Aduh, kenapa motorku ini?" Pada saat itu, Mas Firman sudah memutar gas yang cukup dalam. Namun anehnya, entah mengapa motornya tidak ingin melaju kencang. Namun, tidak ingin terlalu memperhatikan hal itu, Mas Firman melanjutkan perjalanannya. "Wah, ada pertigaan lagi," ucap Mas Firman. Saat itu, Mas Firman bertemu dengan pertigaan lagi. Namun bedanya kali ini salah satu jalannya adalah jalan tanah, yang nampaknya ini bukanlah jalur yang biasa dilewati oleh kendaraan. Tanpa berpikir panjang, Mas Firman langsung memilih jalan aspal dan meneruskan perjalanannya untuk kembali ke Jogja. Tiba-tiba terdengar suara rintihan lirih terdengar kembali dari alas jati sekitar. "Astagfirullah," Mas Firman dengan ketakutan langsung tancap gas motornya. Perjalanan Mas Firman berlanjut. Semakin lama entah kenapa, Mas Firman merasa semakin aneh dengan kondisi sekitarnya. Yang tadinya tidak ada pertigaan ketika memasuki kawasan alas ini dan secara tiba-tiba ada pertigaan. Merupakan hal yang sangat aneh, pikir Mas Firman saat itu. Di tengah lamunan, lagi-lagi ia bertemu dengan pertigaan dan yang membuat Mas Firman terkejut. Ini adalah pertigaan yang sama yang tadi sudah ia lewati. Merasa ada yang tidak beres, Mas Firman hendak menghubungi rekannya sesama ojek online. Namun, betapa kagetnya Mas Firman ketika melihat gawenya. Ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Jam tangan Mas Firman sudah menunjukkan pukul 1:50 pagi, yang dimana ini sudah sangat tidak wajar. Dimana kala itu Mas Firman berada di alas itu hampir 2 jam. Merasa ini sudah tidak beres, Mas Firman memelankan kendaraannya dan membuka kaca helmnya dengan harapan semoga saja ia akan bertemu seseorang yang bisa membantunya. Berjalan, terus berjalan, Mas Firman menembus gelapnya malam di tengah alas ek itu dengan kondisi ketakutan dan tentu saja ia sendirian. Tibalah Mas Firman di area pesawahan. Anehnya, ini adalah perbukitan kapur dan tadi pun waktu berangkat Mas Firman sama sekali tidak melihat ada sawah di area hutan jati ini. Namun entah mengapa, ia tiba-tiba berada di area sawah yang tidak jauh dari sana ada jembatan kecil. Dan di sana ada siluet seseorang yang sedang duduk di atas jembatan itu. Mas Firman dengan semangat menuju ke jembatan. Dan benar saja, di sana ada bapak-bapak sedang duduk di atas jembatan. Dengan segera, Mas Firman mematikan mesinnya dan melepas helm yang sedang ia pakai. "Permisi Pak, mau tanya." "Oh iya, bagaimana Nang?" balas bapak itu menyambut pertanyaan dari Mas Firman. "Mohon maaf Pak, mau tanya, kalau jalan menuju ke kota Jogja itu sebelah mana nggih?" Firman kala itu bertemu dengan bapak-bapak yang umurnya sekitar sudah kepala 5. Bapak itu memakai baju berkerah dengan kancing yang tidak dikaitkan yang membuat dada bapak itu terlihat meski hanya sedikit karena gelapnya malam. Bapak itu juga menggunakan celana hitam di atas mata kaki yang kala itu tampak sedang sedikit basah. Bapak ini memakai caping layaknya orang dari sawah. Namun anehnya, ketika Firman bercakap dengan bapak ini hanya menunduk dan juga beliau sama sekali tidak melepas caping yang kala itu sedang melekat di kepalanya. Sehingga Firman sama sekali tidak bisa melihat wajah dari sosok bapak itu. "Iyalah Nang, kamu itu lo juga aneh. Ngapain jam segini malah keluyuran?"
jam segini itu saatnya istirahat, balas bapak itu. Iya pak, tadi saya ngantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tadi dia naik dari Janti, balas Mas Hirman. Begini nak, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kamu bekerja keras itu tidak salah, tapi kamu juga harus tahu waktu yang tepat di mana kamu harus bekerja keras. Rezeki itu mau kamu kejar bagaimanapun caranya. Jika itu bukan rezekimu, itu tidak akan pernah kamu gapai. Begitupun sebaliknya. Sudah, sekarang kamu mengikuti jalan tengah sawah ini saja. Tidak usah melihat ke belakang sampai kamu nanti bertemu jalan raya, ucap bapak itu. Nggih, siap pak. Berarti ini jalan terus saja ya pak? Tanya Hirman. Namun tanpa berpatah kata pun, bapak itu hanya mengangguk. Alhamdulillah, matur nuwun nggih pak. Terima kasih banyak, ucap Hirman menutup pembicaraan. Beliau berpamitan dan memakai helm serta berniat melanjutkan perjalanannya. Mari pak, saya duluan, ucap Mas Hirman. Sembari menaiki motornya dan perlahan ia menjauh dari sosok bapak itu. Sesuai arahan dari bapak yang ia temui tadi, Mas Hirman melewati jalan pematang sawah yang jika dipikir seharusnya tidak masuk akal. Mengapa dia tiba-tiba bisa sampai ke sini? Di tengah perjalanan, Mas Hirman lupa dengan larangan yang tadi diucapkan oleh sosok bapak yang memakai pakaian serba hitam itu. Mas Hirman kala itu tidak sengaja menengok ke belakang. Dan betapa kagetnya Mas Hirman ketika yang ia lihat saat itu ternyata bukanlah jalan, tetapi hutan jati. Dan di sana pula terlihat sosok perempuan dengan pakaian putih lusuh tengah berdiri di bawah pohon jati sambil tersenyum menyeringai ke arah Mas Hirman. Melihat hal itu, tiba-tiba pandangan Mas Hirman menjadi gelap dan ia pun tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, ada seorang bapak yang kala itu tengah membawa keranjang berisi sayuran yang ia ingin jual ke kota. Sebut saja namanya Pak D Kemijo. Saat itu, secara tidak sengaja Pak D Kemijo melihat ada lelaki yang terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan dan motor yang dalam keadaan menyala. Melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, Pak D Kemijo lantas mendekati dan menyadarkan lelaki itu. Beliau memberikan sebotol air dan lelaki itu meminumnya dan langsung habis. Melihat lelaki itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, beliau lantas bertanya tentang siapa dia dan dari mana. Kok bisa-bisanya dia tertidur di pinggir jalan dan di tengah hutan jati pula. Maaf mas, masnya ini dari mana atau mau kemana? Tanya Pak D Kemijo pada lelaki itu. Saya mau pulang pak, ucap lelaki itu. Lah, masnya mau pulang kemana? Sebelumnya maaf, masnya namanya siapa ya? Saya Hirman pak, saya semalam mengantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tapi pas pulang kok saya sepertinya muter-muter di area ini. Dan pas sebelum saya pingsan, saya ada di sebuah jalan di tengah sawah. Nah, anehnya kan, di sini tidak ada sawah ya pak. Jelas singkat pemuda itu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hirman. Wah, kamu disasarin itu mas. Kamu ketemu sama sosok bapak berbaju serba hitam tidak? Tanya balik bapak itu. Nggih pak, bener sekali. Saya ketemu sosok bapak berpakaian serba hitam dan memakai caping, balasnya. Alhamdulillah, berarti sampean masih belum jauh mas kesasarnya. Itu sampean sudah tidak di dimensi di mana kita sekarang berada. Itu masnya sudah di alam demit. Jelas singkat Pak D Kemijo. Alhamdulillah pak,
Ya sudah, mendingan sampean sekarang pulang mas. Pasti keluarganya sampean bingung mencari-cari. Balas Pak Dikemijo sambil menaiki motornya. Iya pak, terima kasih. Akhirnya Hirman pagi itu pulang dengan selamat menuju ke rumahnya. Kejadian kala itu menjadi sebuah pembelajaran untuk dirinya sendiri. Dan mulai saat itu Hirman tidak lagi ngojek dini hari dan memilih untuk narik ojek dari pagi sampai sore saja. Teman-teman pendengar setia channel spesial horor, sebelumnya Mimin minta maaf kalau beberapa hari ini Mimin masih upload ulang cerita-cerita lama yang Mimin hapus beberapa waktu yang lalu. Tenang saja, kedepannya akan Mimin selang-seling video cerita lama dan video cerita baru. Semoga buat kalian yang menantikan cerita baru akan terhibur. Dan buat kalian yang masih belum sempat menyimak cerita lama, jangan khawatir. Akan Mimin upload ulang satu persatu. Dan saat ini, Mimin akan membawakan cerita horor dari akun Twitter @penulismalam94 dengan judul Tak Sengaja Masuk ke Dimensi Lain, Perjalanan Malam ala Seroban. Dan langsung saja, selamat menyimak. Mimin tahu kalian pasti berani. Bulan April tanggal 26 tahun 2021. Aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Awalnya aku tidak diberi izin oleh atasanku karena aku memang karyawan baru saat itu. Aku masuk kerja sekitar bulan Maret 2021. Tapi karena aku punya alasan kuat untuk menjenguk adikku yang masih dalam perawatan, akhirnya atasanku pun memberi izin, tapi dengan persyaratan aku harus pulang ke Jakarta sebelum hari Lebaran, dan juga selama 6 bulan bekerja aku sama sekali tidak dapat libur lagi. Karena jatah liburku selama 6 bulan sudah dipakai buat mudik. Sepertinya adanya firasat. Di hari H-1 sebelum tanggal 26 April, aku sempat telepon ibu dan bapak untuk mengabari kalau aku mau pulang kampung. Tidak seperti biasa-biasanya, mereka justru melarangku untuk mudik. Sudah, tidak usah mudik Tole, nanti kamu kenapa-kenapa di jalan. Adikmu kan sudah membaik keadaannya, ucap ibu di telepon. Kenapa-kenapa gimana bu? Kan saya sudah biasa pulang pergi Jakarta sampai kampung naik motor. Lagian saya sudah kadung bicara sama atasan kalau saya mau mudik besok, jawabku. Karena aku memaksa untuk pulang tanggal 26 April, akhirnya mereka pun memperbolehkan walaupun dengan agak berat hati. Ya sudah, kalau kamu maksa, tapi hati-hati ya di jalan. Takut ada penyekatan juga, namanya kan masih PPKM, jawab bapak. Singkat cerita, tanggal 26 April 2021, aku akhirnya berangkat dari Jakarta ke Jawa Tengah jam 10 pagi. Perkiraanku aku bisa sampai di Semarang itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kalau berkendara santai. Baru saja sampai di Bekasi, ban motorku sudah bocor.
Sebenarnya sih, mungkin itu sebuah tanda supaya aku tidak melanjutkan perjalanan. Tapi saat itu, aku belum berpikir sampai ke situ. Jadi setelah aku membenarkan ban motorku, aku tetap melanjutkan lagi perjalanan mudiknya. Karena faktor cuaca dan macet di jalur Pantura, mau tidak mau aku harus beberapa kali menepi sekedar untuk meluruskan kaki yang kesemutan karena kelamaan macet, sholat, serta juga berteduh dari hujan. Setibanya di jalur Tengkorak atau jalur Alas Roban, aku melihat jam di tangan, menunjukkan pukul 10 malam. Saat itu aku sempat ngomong dalam hati, aduh, kayaknya kemalaman ini kalau sampai di rumah, jam segini saja masih ada di jalur Alas Roban. Mungkin perlu sekitar kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam setibanya di sana. Oleh karena demikian, aku langsung berinisiatif menepikan motor sejenak dan berkirim pesan di WA dengan ibuku untuk memberitahukan posisiku malam itu sudah memasuki kawasan Alas Roban. Bu, Puji sudah sampai di perbatasan Batang Semarang ya. Mungkin Puji baru akan sampai di rumah sekitar jam 12 malam. Setelah aku mengirim pesan singkat, aku kembali lagi melanjutkan perjalanan. Entah karena faktor mengantuk atau kelelahan, aku jadi tidak terlalu memperhatikan jalan. Setelah berkendara hampir sekitar 15 menit, perlahan aku baru sadar kalau sedari tadi aku cuma berputar-putar di jalan yang sama. Hal itu aku coba pastikan lagi setelah aku dapat patokan sebuah warung gubuk dari anyaman bambu yang cuma diterangi lampu kuning redup berada di sisi kiri jalan. Aku sempat menoleh dan agak memperhatikan walaupun sekilas warung itu ditunggui seorang kakek-kakek bungkuk berpunuk yang sedang duduk di luar. Saat berpapasan mata, kakek itu dengan mataku saling beradu pandang dan aku pun mengangguk serta membunyikan klakson sebagai isyarat menyapa beliau. Sekitar kurang lebih 1 kilometer kemudian, aku mengendarai motor. Ternyata warung gubuk yang harusnya aku sudah lewati tadi muncul lagi di depanku. Perasaanku sudah semrawut saat itu antara panik, takut, bingung, ditambah badan yang lelah. Dan juga indikator bensin yang sudah berkedip menandakan bensin motor mau habis. Bikin aku mau tidak mau memberhentikan motorku di warung si kakek tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sapaku 2 kali sambil menengok ke kanan dan ke kiri karena ternyata si kakek tidak ada di kursi depan dan juga di dalam warungnya. Sambil aku menunggu si kakek, aku mencoba membuka Google Map untuk memastikan jalan yang aku lalui tadi itu benar seharusnya. Karena sepanjang perjalanan masuk kawasan Alas Roban, aku memang tidak menemukan ada persimpangan jalan. Tapi ketika aku melihat ke layar HP ternyata sinyal X, dan anehnya jam di layar HP sama di jam tanganku pun ikut-ikutan mati. Kamu habis dari mana? Mau kemana? Suara kakek bungkuk tiba-tiba mengagetkanku dari arah belakang. Mau pulang kampung, Mbah, ke Semarang Selatan. Saya dari Jakarta, tapi malahan bensin saya habis dan saya tidak dapat sinyal di sini, ucapku. Oh, begitu ya. Kamu sudah melakukan perjalanan jauh. Sebaiknya kamu minum dan istirahat dulu saja di warung, Mbah, jawab si kakek sambil menyerahkan air mineral botolan. Aku perhatikan si kakek ini memang selayaknya orang biasa. Pakaiannya kaos berwarna putih agak lusuh dengan bawahan celana kain warna coklat. Beliau pun
Terlihat wajahnya ramah. Dengan senyum hangat menawarkan setampah kudapan gorengan yang ia jajakan di warung. "Ini, kamu makan dulu gorengannya. Tadi kebetulan Mbah habis selesai goreng, jadi pas masih hangat," tawar si kakek. Dengan lahap, aku langsung mengambil gorengan tahu dan singkong sambil berbasa-basi berbincang bersama si kakek. "Maaf Mbah, Mbah baru ya warungnya buka di sini. Soalnya saya baru lihat. Sudah lama si Mbah ada di sini. Mungkin kamu saja yang tidak memperhatikan," jawabnya. Si kakek pun banyak bercerita tentang jalan Alas Roban yang sudah banyak berubah saat ini, dan juga memberitahukan tempat tinggalnya yang tidak jauh dari warung tersebut. Saat si kakek bercerita, mataku juga sambil memperhatikan si kakek, dan aku membatin rasanya tidak mungkin kalau kakek ini sebangsa demit atau setan penunggu Alas Roban karena keramahannya. Aku pun berusaha untuk positif thinking kalau yang aku lihat tadi warung ini berkali-kali mungkin itu sebuah dejavu, atau karena aku sudah benar-benar kelelahan, jadi pikiranku melayang kemana-mana. Sesudah aku berbincang-bincang dengan si kakek cukup lama, aku kemudian menanyakan, apa kakek ini jualan bensin? Karena aku berencana untuk melanjutkan kembali perjalananku ke rumah. "Mbah, maaf, apa Mbah ada jualan bensin eceran juga?" "Mbah tidak jualan bensin, Le. Mbah cuma jualan gorengan saja dan air mineral di warung sederhana ini," jawab si kakek sambil tersenyum ramah. Sebenarnya aku mau nekat untuk tetap melanjutkan perjalanan, dan jika bensin motor habis, aku bakalan mendorong motor ini sampai ketemu warung berikutnya yang berjualan bensin eceran. Tapi si kakek menahanku. "Le, jangan kamu paksakan lagi perjalanannya. Badan kamu sudah terlalu lelah. Di Alas Roban ini sulit ada warung yang juga berjualan bensin, apalagi sudah malam hari begini. Sebaiknya kamu bermalam saja dulu di rumah Mbah. Besok pagi baru kamu bisa lanjutkan kembali. Lagian Mbah takut ada orang jahat di luar sana." Mendengar tawaran beliau, aku pun langsung mengiyakan saja, mengingat badanku sudah lemas dan juga mataku yang tiba-tiba merasa kantuk luar biasa. "Baiklah Mbah kalau begitu, dan maaf sebelumnya kalau saya jadi merepotkan jenengan," jawabku sopan. Si kakek kemudian tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa Le, sudah seharusnya dan sudah semestinya kita harus saling membantu. Tapi tunggu sebentar lagi ya Le, sebentar lagi Mbah juga mau menutup warung, tapi sampai gorengan Mbah ini habis dulu." Tidak lama kemudian muncul sebuah mobil sedan berwarna hitam tahun 1990-an yang berhenti tepat di depan warung si kakek. Terlihat seorang pengemudi laki-laki yang bertubuh agak tambun dan juga seorang wanita serta anak mereka yang berusia sekitar 7-9 tahun turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam warung. Begitu mereka masuk, tiba-tiba bau anyir menyengat menyeruak ke dalam penciumanku. Kalau bisa aku gambarkan rasa bau amisnya lebih parah dari bau amis darah ayam dan ikan di pasar. Aku sampai menelan ludah, menahan rasa mual. Untuk menghargai tamu yang datang ke warung si kakek, aku berpindah posisi duduk dari dalam warung menuju ke bangku depan sambil menyulut sebatang rokok. Pandangan mataku arahkan ke jalan sekitar yang benar-benar gelap, minim pencahayaan. Dan lama-kelamaan aku sadar, ternyata tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Untuk kesekian kalinya, aku mencoba untuk berpikiran baik-baik saja sambil membatin. Buktinya ada mobil yang mampir barusan ke warungnya kakek itu. Berarti memang jalur ini sedang sepi saja mungkin,
gumamku dalam hati. Setelah puas melihat pekatnya langit dan jalan malam hari, serta menghabiskan sebatang rokok, muncul sedikit rasa penasaranku untuk memperhatikan keluarga yang mampir di warung si kakek tadi. Sebenarnya sih, aku berniat untuk menumpang mobil mereka sampai di kota Semarang jika diperbolehkan. Dan motor yang tidak ada bensin itu mau aku titip saja dulu di warung si kakek sementara. Lalu keesokan harinya baru aku ambil kembali. Aku memasang telinga baik-baik, barangkali keluarga itu berbincang-bincang mengenai tujuannya. Aku berharap mereka satu tujuan denganku. Tapi entah kenapa, sama sekali aku tidak mendengar ada suara percakapan di antara mereka. Aku semakin penasaran, dan aku mencoba untuk mengintip mereka dari balik jendela depan warung yang terbuka. Anehnya, bapak, ibu, dan anak itu pun melakukan posisi yang sama, yaitu mereka hanya duduk berdampingan dengan kepala tertunduk ke bawah tanpa bersuara satu patah kata pun. Setelah aku perhatikan lebih detail, wajah mereka bertiga sangat pucat, dan kalau dipikir-pikir, pucatnya benar-benar mirip orang yang kurang darah, atau bahkan mirip dengan seonggok mayat. "Jangan melamun, Le. Nanti kamu kesurupan loh," ucap si kakek sambil menepuk bahuku. Seketika aku terhenyak, dan saat menoleh kembali ke dalam warung, tiga orang itu benar-benar sudah menghilang bersama dengan mobil yang terparkir di depan warung si kakek. Aku langsung melongo antara bingung, takut, dan juga pasrah. Dari gelagatnya, si kakek sepertinya sudah bisa membaca pikiranku yang sudah mulai panik, takut, dan khawatir. Lalu dengan tenang dia berbicara. "Apa yang kamu lihat itu benar adanya kok, Le. Bukan mimpi. Warung Mbah sering didatangi sama arwah korban tabrakan. Tidak usah takut, Le. Namanya juga kita hidup berdampingan dengan alam dimensi lain. Seharusnya kita ya takut dengan Gusti Allah, Pangeran yang memberikan kehidupan," jawab si kakek santai. "Bantu Mbah ya, Le. Mbah mau menutup warung. Motormu masukkan saja ke dalam, biar tidak ada yang mencuri," sambung si kakek. Aku dengan cepat memasukkan motor ke dalam warung gubuk milik si kakek dan segera membantu menutup warung. Sebenarnya ada pertanyaan dalam hati. Bukannya tadi sisa gorengan di tampah si kakek itu terlihat masih cukup banyak? Lalu kalau yang tadi datang arwah penasaran korban kecelakaan, berarti sama saja gorengan milik si kakek itu masih utuh. Tapi tidak tahu kenapa pertanyaanku itu cuma terhenti di bibir saja. Entah mungkin karena kondisi badan dan mentalku yang sedang tidak stabil ditambah habis melihat penampakan makhluk halus, jadi aku tidak mau mempermasalahkan hal-hal yang kurang begitu penting. Sesudah warungnya ditutup, si kakek mengajakku ke rumahnya yang katanya tidak jauh. Aku coba untuk pakai senter di HP untuk penerangan jalan, tapi si kakek bilang, "Le, tidak usah pakai lampu itu, nanti mengganggu yang lain. Pakai ini saja, Le," jawab si kakek sambil menenteng lampu minyak di tangan kanannya. Si kakek langsung mengajakku jalan ke arah dalam hutan jati yang keadaannya gelap sekali. Sedikit gambaran yang aku ingat, saat itu cuma ada jalan setapak cukup licin dan agak curam, karena beberapa kali aku hampir terpeleset. Oh iya, di awal tadi aku kasih tahu ke kalian kalau si kakek ini keadaan fisiknya bungkuk dan berpunuk. Tapi pas jalan kok bisa cepat sekali. Dan juga kakinya si kakek ini seperti tidak napak ke tanah, karena saat beliau jalan di depanku,
Aku seolah tidak mendengar bunyi suara langkah kaki selain bunyi langkah kakiku sendiri. Setelah melewati jalan setapak naik turun dan agak berkelok, akhirnya aku bisa melihat ada sebuah perkampungan yang bisa dibilang terang dan ramai sekali. Pikiranku menolak untuk percaya. Masa ada kampung di tengah hutan? Sudah begitu ramai lagi. Pas aku masuk ke dalam gapura kampung, mataku disuguhkan dengan beberapa dokar yang berjejer. Dan si pengemudinya saling berkumpul asik berbincang satu sama lain. Lalu kemudian aku melihat ada pasar malam yang menjajakan barang dagangan di pinggir jalan. Suasananya benar-benar riuh, ramai selayaknya di pasar orang berdatangan sambil melihat-lihat barang dan juga ada transaksi tawar-menawar di sana. Keanehan berikutnya yang aku perhatikan adalah pakaian mereka ini bukan dari tahun 2000-an. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang memakai kain kebaya. Si kakek kemudian menunjukkan rumahnya yang bisa dibilang cukup luas terbuat dari kayu jati. Beliau pun mempersilahkanku masuk dan menyuguhkan air putih dari dalam kendi tanah liat. "Bagaimana, Le, suasananya di sini?" tanya si kakek sambil tersenyum. Aku hanya menjawab ala kadarnya saja sambil menganggukkan kepala karena memang suasana hati serta pikiran yang carut-marut membuat aku malas berbicara. "Le, kamu tidur saja di kamar itu. Silahkan beristirahat ya. Mbah mau ke pasar dulu membeli keperluan untuk jualan di warung. Oh iya, Mbah mau berpesan, jika Mbah sedang tidak ada di rumah ini, kamu jangan sampai keluar rumah ya. Kalaupun nanti kamu dengar suara riuh orang-orang kampung, sebaiknya dihiraukan saja. Jika esok pagi kamu sudah bangun dari tidurmu, lekaslah pulang ke rumahmu. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum bepergian," ucapnya sambil bersiap untuk keluar rumah. Sesudah dapat izin untuk menempati kamar kosong, aku langsung masuk dan merebahkan diri di atas anyaman tikar yang tersedia di kamar. Perlahan, rasa kantuk mulai datang, dan akhirnya aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur. Aku tiba-tiba terbangun dengan suara sinden dan gamelan Jawa di luar rumah. Suara itu benar-benar jelas di telingaku, persis seperti ada hajatan besar di sana. Aku yang penasaran mencoba mengintip keluar rumah dari celah yang terbuka. Dan mataku terbelalak saat yang aku lihat adalah sekumpulan dedemit sangat mengerikan. Ada arak-arakan manten yang ternyata mereka semua adalah kumpulan pocong. Aku kaget dan sangat syok. Mulutku sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nafasku ikut memburu dan kedua bola mataku masih memperhatikan keadaan di luar rumah yang sedang ramai. Belum selesai sampai di situ saja kengeriannya. Aku ingat betul, sekeluarga yang datang ke warung si kakek pun ternyata ikut hadir dalam acara tersebut. Namun, dengan tubuh dan kepala mereka sudah hancur berlumuran darah. Seketika muncul rasa mual dan pusing yang tidak tertahankan melihat pemandangan itu. Aku pun bahkan sampai tidak sadarkan diri. Mas, bangun mas," ucap seseorang laki-laki parubaya yang membangunkanku. Pelan-pelan aku membuka mata. Ternyata langit sudah tampak terang. Dan aku benar-benar seperti orang kebingungan karena posisiku sedang tertidur di motor. Saat aku menengok ke belakang, ada pohon beringin besar sekali. "Mas, sejak kapan tidur di sini? Lebih baik mas tidur di pom bensin saja. Kalau di sini tidak aman mas," sambung lelaki itu. Aku yang masih lemas mencoba mengingat kejadian aneh semalam.
dan menceritakan ulang tentang apa yang terjadi denganku. Tapi lelaki itu seperti biasa saja dan menanggapinya. "Ah, sudah biasa itu Mas. Saya sudah sering melihat hal seperti itu. Kejadian Mas ini bukan sekali dua kali, namun bisa jadi puluhan kalinya. Beruntung Mas dipertemukan dengan penunggu kakek-kakek atau yang disebut sesepuh di sini. Bahkan pengendara yang lain pernah loh sampai ditemui kuntilanak ataupun boncengi kuntilanak dari alas ruban ini. Oh iya, dari cerita Mas, saya mengambil kesimpulan mungkin Mas tidak sengaja masuk ke alam jin. Karena percaya tidak percaya, sepanjang jalur alas ruban, ya perkampungan, bahkan konon katanya ada istana jin. Banyak juga pengendara motor yang hilang dan tidak ditemukan lagi loh. Dan mitos-mitosnya di hari-hari tertentu sering ada suara gamelan atau seperti ada orang hajatan karena para bangsa jin sedang merayakan pernikahan. Mendengar penjelasan itu, lutut dan tumitku berasa lemas. Aku menyalakan kembali HP-ku yang sudah mati dan setelah aku nyalakan, aku melihat jam menunjukkan pukul 7 pagi. HP-ku tidak lama kemudian terus-menerus berbunyi menerima pesan dan voice note yang masuk dari ibu. Isinya sudah tentu, beliau khawatir aku yang tiba-tiba tidak ada kabar dan tidak juga sampai di rumah. Aku lalu menghubungi ibu, ada nada kelegaan di sana saat mengetahui aku ini baik-baik saja. Aku berbohong sama ibu dan bapak kalau aku bermalam dulu di penginapan karena sudah terlalu lelah melanjutkan perjalanan. Aku memutuskan untuk tidak mau bicara apa adanya, takut mereka jadi kepikiran. Akhir cerita, akibat dari kejadian mistis itu, aku sama sekali tidak mau lagi pulang mudik dengan touring motor. Aku pun memilih untuk naik bis pulang ke Jakarta dan motor metikku lebih baik dipaketin. Oh iya, pas sampai di rumah, ingatkan kalian aku cerita kalau dikasih minum air mineral sama kakek bungkuk. Nah, begitu sampai di rumah, botol air minum itu pun berubah bentuk. Terlihat seperti botol kemasan air mineral yang sudah lama, dan isi airnya adalah air kotor dengan banyak jentik-jentik nyamuk. Halo teman-teman semua, doa dan harapan terbaik buat kalian. Buat yang lagi sedih, cepatlah tersenyum. Buat yang lagi bahagia, bagikan senyum kalian. Mari kita bahagia bersama. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan mencoba menambah kebahagiaan kalian dengan membawakan cerita horor perjalanan seorang ojek online saat tersesat gara-gara map. Berjudul asli Map Pengecoh dari akun Twitter Leli Rosida. Selamat menyimak kalau kalian masih berani. Belok kiri. Suara penunjuk arah pada ponsel yang sedang aku genggam menuntunku untuk mengikuti perintahnya. Namun, semakin aku ikuti arahan dari aplikasi ini, jalan yang kulalui kian terasa menyesatkan. Aku pun mendengus lesu, pasrah terdiam di atas motor dan menghentikan lajunya ketika petunjuk jalan pada ponsel mengarahkan pada sebuah jalan panjang dan sepi tanpa penerangan. Hanya lampu motor milikku yang menjadi satu-satunya cahaya penerangan di antara hamparan sawah luas di kiri kanan.
Sementara jalannya berupa tanah tidak beraspal, mungkin cukup untuk dilalui mobil kecil atau kendaraan seperti motor dan becak saja. Kulihat waktu untuk memastikan ini belum terlalu gelap jika memang harus melalui jalan itu. Pukul 21:15. Pantas saja, mata ini sudah terasa berat dan penat. Sebab aku sudah berangkat sejak pukul 9 pagi ini. Apalagi pekerjaan yang harus kulalui dengan menerpa angin di jalanan kadang membuat mataku lelah dan memerah. Ku telusuri pandangan ke seluruh tempat. Sejauh mata memandang tidak kulihat bergerakan satupun manusia di sini. Senyap, seperti berada di tanah antah berantah. Aku mulai bimbang. Haruskah ku teruskan pengantaran paket ini? Atau mengcancel orderan dan berbalik kembali ke jalan raya? Ku sentuh kantong kresek putih yang tersampir pada gantungan barang pada motor di antara sela pahaku. Sudah hampir mendingin. Kalau saja makanan belum terlanjur ku pick up, mungkin aku bisa meminta customer untuk mencari driver lainnya. Namun kini sudah terlambat. Barang sudah ada di tangan, dan mau tidak mau aku harus menyelesaikan jika ingin mendapat imbalan. Kurang lebih 1 jam yang lalu, mengantri di sebuah depot makanan, dan sekarang harus melalui jalan yang tidak pernah kulalui sebelumnya. Sungguh terasa merepotkan, pikirku. Jika saja bukan karena komisi yang cukup menggiurkan, tidak mungkin aku rela berjam-jam menghabiskan waktu. Kulihat lagi layar dan membuka aplikasi kurir pada layar ponsel. Sebuah angka yang tertera lagi-lagi menjadi semangat untukku. Rp35.000. Jarang sekali aku mendapatkan komisi sebesar ini untuk sekali pengantaran sebelumnya. Dari pagi sampai petang begini, aku baru mengumpulkan 42.000 saja. Itu pun untuk 3 kali orderan. Pikirku, jika mengambil paket ini, aku akan segera pulang dan bisa memberikannya pada istri untuk membeli beras. Aku ingat ketika akan berangkat pagi tadi, ia bilang beras hanya cukup untuk dimakan hari ini saja, sedangkan esok tidak ada persediaan apapun untuk mengganjal perut kami. Kutekan nomor pemesan untuk menelpon, berharap mungkin dia bisa memberi alternatif jalan lain yang sekiranya tidak terlalu ekstrim seperti yang terlihat di depan mataku sekarang. Meski harus memutar sedikit jauh, tidak apa bagiku, asal tidak melalui jalan gelap di depan dan bisa secepatnya menyelesaikan orderan agar sampai ke tempat tujuan. Namun hanya ada suara dengungan beberapa kali yang kudengar tanpa ada jawaban. Sekali, 2 kali, ku coba kembali, tetapi tidak ada hasil. Kalau sudah pesan, harusnya pantengin HP-nya dong, Bu, biar kita tidak kelimpungan cari alamat. Menyusahkan saja, gerutuku sendiri kesal. Menatap kontak chat pemesan, ku hembuskan nafas sebal. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Tanpa terasa, 15 menit ku lalui hanya dengan terdiam di atas jok motor menyorot jalanan sepi yang kian terasa mencekam. Ku masukkan ponsel pada saku jaket, lalu menempelkan salah satu kabel earphone pada telinga sebelah kanan, sedangkan kabel kirinya aku biarkan menjuntai. Tiba-tiba, semilir angin melintas sedikit kencang, dingin rasanya. Kurapatkan jaket hijau dengan logo huruf G hitam pengantaran paket ini. Aku mulai bergidik, mengitari pandangan ke berbagai sudut. Benar-benar tidak ada seorang manusia pun yang bisa ditanyai dan setidaknya memberi rasa tenang.
hanya nyanyian suara binatang malam yang menjadi teman perjalanan kali ini. Kusiapkan diri dan mental dengan menghembuskan nafas, lalu mengusap kedua jemari dengan menggosokkannya. Padahal jari-jari sudah terbungkus sarung tangan. Akan tetapi, dinginnya udara pada malam hari ini serasa menelusup hingga ke tulang-tulang. Menggigilkanku yang berada sendirian di hamparan sawah luas. Ku mulai memutar kunci motor, menekan tombol starter untuk menghidupkan mesin motor matic hitam yang selalu menjadi teman setia dalam pekerjaanku selama 2 tahun ini. Sejak diberhentikan dari pabrik pasca pandemi melanda. Perlahan, ku tarik gas motor dengan kecepatan lirih normal, sebab permukaan jalan yang tidak rata. Aku merasa bagai manusia buta yang berjalan dengan meraba, tidak tahu arah, hanya bermodalkan cahaya lampu motor dan aplikasi penunjuk yang ku percaya sepenuhnya saat ini. 30 meter lagi, belok kanan, suara wanita pada earphone yang sedang ku dengarkan membuatku bernafas lega. Tinggal beberapa jejak lagi aku akan sampai pada tujuan. Namun rasanya sudah lebih dari 30 meter ku lewati, suara pada ponsel tidak lagi memberi petunjuk. Bahkan beberapa menit berlalu cukup lama. Ku tekan rem tanpa mematikan mesin, mengecek ponsel untuk melihat jalan yang kulalui apakah sudah benar atau justru menyesatkan. Sial, umpatku kasar ketika melihat barisan sinyal hilang dan menampilkan tanda X di atasnya. Ku ketuk helm kesal, merutuki kebodohan. Kenapa tidak berpikir bahwa di tempat seperti ini akan rawan tidak ada sinyal? Seketika aku terdiam, merasakan tengkuk yang terasa dingin seperti ada yang meniupnya. Bulu kuduk refleks berdiri meremang. Kuusap bagian belakang kepalaku dengan perasaan was-was melirik sekitar. Kepalaku sigap menoleh ke bagian jok belakang. Saat sapuan angin dingin kembali berembus, tidak ada siapa-siapa. Aku meneguk ludah, kembali mengusap-usap tengkuk untuk mencoba mengembalikan rasa tenang. Meski tentu saja debar jantung terus berdetak bergencang. Belum juga habis rasa kaget, aku dilonjakkan kembali dengan keadaan sekitar. Kenapa aku berada di antara rumput-rumput panjang yang tingginya seukuran betis? Lalu kemana jalan tidak beraspal yang tadi aku lalui? Peluh mulai memenuhi kening. Udara terasa menyesakkan sempit di bagian dada. Sudut mataku awas pada keadaan. Gelap gulita. Hanya diterangi cahaya lampu motor dan sinar temaram bulan yang membantu penglihatan. Di saat suasana terasa kian kacau, lirih, ku dengar sayup suara tangisan wanita. Dadaku berdebar tidak karuan. Bagaimana mungkin ada suara manusia? Padahal sejak menjejak kemari, tidak seorang pun yang kulihat ada di sekitar rumputan pohon di sini. Sejauh mata memandang, hanya kulihat hamparan semak dan ayunan dedaunan yang bergemeresak disapu angin. Lantas, dari mana suara itu berasal? Atau mungkin imajinasiku saja yang kelewat batas sebab rasa takut yang mendominasi? Aku mulai menekan gas motor kembali, mencoba beranjak meski lebatnya semak terasa menghalangi jalan. Terus, ku terobos paksa agar segera keluar dan aman dari kerumunan semak yang dapat menyembunyikan keberadaanku. Di dalam kepala hanya ada nama Risma dan Aska, istri dan anakku.
Tidak bisa aku bayangkan ekspresi mereka jika tahu aku tidak bisa kembali pulang. Langkah motor terasa semakin berat. Meski demikian aku tidak menyerah, terus memaksa dengan sekuat tenaga dengan wajah mengernyit sempurna. Suara tangisan lagi-lagi terdengar kembali. Bahkan terasa kian dekat membuyarkan jiwa kelelakianku. Dalam basahnya tubuh yang bermandikan keringat, pelupuk mataku juga telah penuh, menahan linangan air yang terus mendesak ingin mengucur. Sekuat mungkin, kulewati rimbunan semak penuh susah. Aku tidak lagi bisa membaca arah. Hanya berjalan lurus, menerobos rerumputan panjang yang melambatkan laju motorku. Nyaliku kian menciut saat suara tangis kini diiringi tawa bayi. Ya Tuhan, apalagi ini? Tubuh gemetar bukan main. Belum lagi semak-semak yang terasa tajam menusuk kulit. Meski celana yang kukenakan sudah sepanjang mata kaki, tajamnya kayu semak terasa menusuk hingga ke dalam. Aku tidak lagi peduli, terus melaju tanpa arah menembus kegelapan. Pipiku mulai basah sebab rasa takut yang teramat sangat menahan kengerian. Napas kembang kempis dengan dada yang terus berdegup kencang. Hanya rapalan nama Tuhan yang bisa kuagungkan, berharap pertolongannya bisa membawaku kembali. Jalan yang kulalui mulai terasa ringan. Sebab berhasil melewati rimbunnya semak, akhirnya aku pun bisa bernafas lega. Sebuah jalan setapak di hadapan memberiku harapan. Syukur kupanjatkan pada Tuhan. Kuposisikan diri menghadap ke depan, kaki mulai terasa perih meski tidak bisa kulihat keadaannya. Tidak apa bagiku, yang penting aku bisa selamat sampai di detik ini. Mataku memicing melihat keadaan jalan depan, tetapi suasananya terlalu gelap untuk memastikan baik-baik saja semuanya. Merasa ada kesempatan besar, langsung saja ku tekan gas cepat. Namun, sial, kembali ku dapatkan. Mesin tiba-tiba mati. Aku mengumpat keras. Debar di dada semakin tidak karuan. Gelap pekat memenuhi suasana. Tangisku pecah, tidak lagi bisa menahan. Udara kembali terasa sempit, seakan diimpit oleh ribuan sosok yang tidak bisa kulihat dengan mata telanjang. Aku tidak bisa lagi berpikir. Telinga penuh dengan suara aneh. Beragam tawa, tangis beradu dengan nyanyian binatang nokturnal membuatku ketakutan setengah mati. Sembari jempol terus berusaha menekan tombol starter. Di saat jantung terasa diombang-ambingkan kecemasan, sebuah sorot cahaya dari belakang semakin membuatku gemetar bukan main. Aku hampir kehilangan nafas. Sebuah tepukan pada bahu menjingkatkan tubuh ini. Aku berteriak keras sekali, bahkan terasa mengudara. Lengkingku membubarkan burung-burung malam yang singgah pada pohon, terbang berhamburan ke udara dengan pekik mencekam. Pak Yusuf, suara halus perempuan membuatku mematung, tenggorokanku tercekat. Penuh hati-hati, aku menoleh ke belakang dengan gerakan patah-patah. Sudah saya tunggu sejak tadi, ucap perempuan cantik, berkebaya dengan membawa senter di tangannya. Rupanya, cahaya yang kulihat tadi bersumber darinya. Kupandang perawakannya dari atas hingga ke bawah, memastikan bahwa dirinya benar manusia. Namun, gelapnya malam mengaburkan penglihatanku pada kaki si wanita. Dalam hati, aku hanya berharap bahwa kakinya menjejak tanah. Menatap wajah ayunya yang anggun dalam senyuman mampu meredam getaran tubuh ini. Sebenarnya,
Aku merasa ada yang aneh dengannya. Di zaman modern seperti ini, kenapa masih ada wanita dalam balutan busana seperti orang tempo dulu? Akan tetapi, aku terus meyakinkan diri untuk berpikir logis. Setidaknya, aku tidak lagi sendirian. "Mari," ucapnya sambil mengangguk sekali. Segera ku usap kasar pipi yang sedari tadi basah. Malu rasanya. Ku tuntun motor untuk mengikutinya. Sampai pada sebuah rumah, badanku mulai tenang. Segala syukur ku panjatkan dalam hati. "Duduk dulu, Pak. Saya ambilkan minum." Aku mengangguk sopan dan membiarkannya berlalu. Beberapa menit, aku menunggu. Ia pun kembali dengan segelas teh hangat. Tanpa perlu permisi, segera ku teguk isinya hingga tandas. Tenggorokan yang sedari tadi kering kini basah sudah. "Saya numpang istirahat sebentar ya." Wanita itu mempersilahkan. Ku selonjorkan kaki yang penuh luka sembari menyandarkan tubuh pada kursi rotan. Penat rasanya. Hingga tanpa sadar aku terpejam. Sebuah timpukan benda kecil membangunkanku. Ku buka mata dengan perlahan dan mengernyit. Rupanya aku telah tertidur hingga pagi. Kutemukan beberapa batu kecil berserakan di sekitarku. Mungkin benda inilah yang mengusik tidurku. Suara beberapa orang membuat mataku membuka lebar-lebar. Siapa mereka? Kepalaku mendongak untuk melihat mereka. Dari balik pagar berkarat, beberapa manusia melambaikan tangan padaku. Kutegakkan tubuh untuk menyadarkan diri sepenuhnya. Dahiku mengerut saat mendapati diri tertidur di atas sebuah batu besar. Suasana tidak lagi gelap. Rupanya aku benar-benar tertidur semalaman. Sadar, banyak orang yang meneriaki aku berjalan terhuyung mendekat dengan menahan rasa perih pada kaki. "Mas, sampean kok bisa masuk ke dalam rumah yang sudah 20 tahun dikunci?" Salah satu pria di balik pagar berkata demikian, yang membuatku seketika linglung dan tidak mengerti. Mataku sigap menoleh ke belakang, menjelajah ke sekitar. Motorku masih berdiri di depan teras rumah yang hampir roboh tidak terawat. Bagaimana bisa